warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Molly Dewi Jayati dari kelompok Ganjil kelas Pospol dan depan saya Cika Gita Arianti yang akan memandu acara talk show pada kali ini. Kita bakal seru-seruan bareng karena hari ini bukan cuma ada obrolan menarik, tapi juga berbagai penampilan seru yang udah disiapin teman-teman kita. Nah teman-teman, jadi pertama akan ada penampilan dari teman-teman kita, yaitu yang pastinya menarik banget ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana ya. Wah, keren banget ya penampilan-penampilan dari teman-teman kami tadi. Nggak cuma itu, akan ada pementasan video drama pendek yang keren banget yang bakal ditunjukkan oleh teman-teman kita. Nah, selain itu bakal ada nih hal yang ditunggu, yaitu adalah podcast dari teman-teman kami yang pastinya asik dan seru banget, yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kece juga. Ditunggu ya teman-teman. Dadah! Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk pengawalan materi pada pagi hari ini, Pak Awan ingin bertanya kepada kalian. Anak-anak, kalau kalian sudah besar dan sudah kaya, lalu kalian memiliki lahan yang luas, apa yang akan kalian lakukan pada lahan yang luas ini? Saya Pak, jika saya memiliki lahan yang luas, saya akan menanamkan lahan saya dengan banyak bibit pohon, seperti pohon sawit dan pohon tembakau. Ian, coba apa pendapatmu soal pertanyaan tadi? Kalau saya punya lahan yang luas dan duitnya banyak Pak, saya bakal beli mesin penebang pohon sebanyak-banyaknya Pak. Loh, mau berbang pohon? Kita bisa mengurangi lahan hijau. Karena nanti saya bakal tebang semua pohon yang ada di lahan saya Pak. Habis itu saya bangun banyak-banyak pabrik industri, biar saya bisa cepat kaya Pak. Masalah lahan hijau kan, si Alvin tinggal jaga lahan mereka biar tetap hijau. Nanti Pak Awan nggak usah khawatir jadinya, yang penting saya bisa cepat kaya Pak. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Bahasa. Kali ini aku Cika akan ngobrol santai bareng narasumber kenan kami, yaitu adalah Kaisa. Oke, jadi hari ini kami akan ngobrolin tentang struktur teks anekdot. Tanpa basa-basi, aku bakal nanya nih, teks anekdot itu apa sih? Jadi, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang memiliki unsur humor, tapi fungsinya bukan cuma untuk sekedar hiburan. Biasanya, anekdot itu memiliki sebuah pesan atau kritik yang berkaitan dengan hubungan sosial, manusia, atau kebijakan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh begitu. Nah, lucu di sini tuh maksudnya apaan sih? Jadi, teks anekdot itu memiliki cara lucu untuk menyampaikan sebuah kritik agar tidak terkesan terlalu menyerang gitu. Namun, tetap terkesan seperti menyentil atau ya berhubungan sama sesuatu yang disebut humor.
Nah, selanjutnya, setahu aku teks anekdot itu punya strukturnya kan. Nah, strukturnya itu ada apa aja sih, Syaisa? Jadi, menurut peneliti, ada 5 bagian struktur dalam teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, lalu kemudian ada orientasi, krisis, reaksi, dan yang paling belakangan. Tapi urutan struktur itu tuh boleh diacak nggak sih, Kaisa? Nggak boleh ya, soalnya cerita itu tuh udah disusun secara proper gitu kan. Biar cerita tersebut mudah dipahami dan memiliki urutan secara runtun. Oh, jadi kesimpulannya kalau teks anekdot itu punya 5. Yang penting itu tadi ada apa? Atraksi, orientasi, krisis, reaksi, sama koda. Oke. Oke, makasih ya Kak Isa untuk sharing-sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Teman-teman, sampai jumpa di episode Ngobrol Bareng Bahasa selanjutnya. Dadah! Teman-teman, ada tugas kelompok nih dari Bu Sinta tentang lingkungan. Jangan lupa ya. Oke, kita bagi-bagi tugas aja ya biar cepat. Aku bagian nyari slide, terus Alvin bagian nyari data, Rabas bagian ngomong, terus Putra. Jangan gitu, Vin. Put, kamu mau bagian apa? Lah, nggak bisa besok dong. Kan besok udah harus presentasi. Bukan waktu buat mulai. Nah, Iya, kalau besok kerjanya nanti kita jadi presentasi dari apa? Aduh. A few moments later. BTW, buat besok aku udah selesai sih nyari bikin slide-nya, tapi buat fotonya belum ada info dari Seputra. Yang jadi mimpi kali ya? astaga, masih belum bangun juga itu anak. Udah aku bangunin loh padahal. Tapi nggak apa, ntar kalau dia nggak ngirim fotonya, gua aja yang ngirim. Ntar foto tong sampah, kan masih ada kaitannya nih. Pagi guys. Aduh, lu apa ya? Makan bulan malam juga. Putra, kamu udah selesai bagianmu belum? Kayak mana? Lah bukannya udah dikerjain semua? Astaga, Put. Ini mah bukan kerja kelompok. Udah nanti lu bantu sama. Iya, maaf. Iya, nanti kalau terus malam kayak gini, yang paling tadi masakan kita semua. Aduh. Udah, gimana nanti aja ya? Gimana kita sambil yang terbaik aja? A few moments later. Aduh, berantakan banget sih tadi. Presentasi apaan kayak gitu? Ya udah iya maaf, maaf ya teman-teman, gua udah bikin susah, ya gua janji gua akan berubah. Ya udah, yang penting kamu nyesel dan besok berubah ya. Ya maaf, pun ya selamat kan bareng-bareng di depan mama. Ya maaf ya, maaf ya dia. Nah, mulai besok kamu jadi putra ya yang malas ketinggalan tugas ya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di Breaking News. Kali ini saya akan membahas fenomena kecanduan ponsel di daerah Solo, Jawa Tengah pada anak dan juga remaja yang masih terus berlanjut. Baik, di sini kita sudah terhubung dengan reporter kami di Rumah Sakit Jiwa Iris Hospital. Silakan Bilkis. Terima kasih Novi, pemirsa. Saya sedang berada di RSJD Dr. Alfonso. Di sini jumlah pasien anak dan remaja yang mengalami kecanduan ponsel terus meningkat. Setiap harinya ada 1 hingga 2 pasien baru yang datang untuk berobat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan keterangan langsung dari Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja, Dr. Alvin. Oke, menurut data yang sudah saya gali, sebenarnya fenomena kecanduan main game online ini sudah ada dari 3 tahun yang lalu. Tapi akhir-akhir ini fenomena ini sudah meningkat drastis dan memunculkan sifat-sifat yang lebih agresif. Seperti pasien ini lupa makan dan pasien ini menumbuhkan rasa malas untuk sekolah dalam diri sendiri. Dan walaupun mereka ke sekolah ini, tujuan mereka hanya menargetkan wifi gratisnya, sehingga mereka ingin mainkan game lagi. Dan yang paling parah sejauh ini yang setelah saya amati, pasien ini ada yang sampai melupakan keberadaan orang tua sendiri. Itu sih data yang saya sudah gali. Anak saya awalnya rajin belajar, tapi semenjak mengenal apa itu game pada ponsel, ia menjadi sulit diatur. Bahkan jika dilarang, ia suka marah-marah dan mengurung dirinya di kamar seharian. Maka dari itu, pada akhirnya kami memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit ini.
sebagai langkah pencegahan, pihak rumah sakit menghimbau kepada orang tua agar menjauhkan ponsel dari anak sejak dini, karena saat ini banyak anak yang sudah dikenalkan ponsel terlalu cepat. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bilkis. Pemirsa, itu tadi laporan mengenai meningkatnya kasus kecanduan ponsel di kalangan anak dan juga remaja. Mari kita sama-sama lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan juga tentunya lebih peduli terhadap anak-anak kita. Saya, Rasa, Breaking News akan kembali setelah jeda berikut. Aku mau tahu deh, kok warnanya wangi banget sih? Kayaknya hari ini aku nggak bisa ketahuan varian terbaru dari Segar. Itu varian cotton blue. Ih, wanginya bisa ke baju kamu. Iya, itu bilang aku suka. Wanginya tuh kayak elegan, terus juga tahan lama seharian. Belinya di mana sih kalau kayak gitu tuh? Aku tuh belinya di Indo Sejauh kemarin kebetulan lagi ada promo, beli satu gratis satu. Kalau di aku sih cocok. Kayaknya sih cocok. Coba kamu cobain. Oh iya, wangi banget. Nanti aku beli ya. Oke, siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Rizkin dan pakar saya adalah Aisyah. Nah, kalian tahu nggak nih sesi tanya jawab ini tentang apa? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih? Nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada yang tahu di sini, podcast hari ini adalah tentang lawakan santun. Lawakan santun itu apa ya, Nazara? Stand up komedi atau lawakan tunggal yang disampaikan dengan cara yang menunjuk, menghibur, dan sopan kepada penonton. Kalau saya sih itu. Jadi itu ya podcast lawakan santun. Sekarang mau nanya nih, kira-kira apa sih itu setup? Setup merujuk pada cara membuat lucuan secara sopan dan tidak menyinggung orang lain. Oh, pantas ya abang aku nggak mau ngomong sama aku karena dia takut kalau ngomong takut tersinggung. Nah, aku mau nanya nih Karisa, punch itu apa ya? Kita mau jawab nih, punch adalah jenis humor atau lelucon yang digunakan dengan kata-kata yang baik tanpa ada unsur menghina. Biasanya kalau orang ngomong kasar itu bisa emosi, contohnya aku. Gitu ya, aku mau nanya lagi dong, kira-kira berikut itu apa sih? Bisa membuat cerita lucu yang tidak mengandung sindiran atau penghinaan, tetapi tetap bisa membuat orang lain tertawa secara ringan dan menyenangkan. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Apa sih itu rule of three? Ayu? Rule of three merujuk pada prinsip struktur untuk membuat lucuan dalam pengulangan di dalam cerita. Oh gitu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lu ternyata juga ikut langsung. Oke anak-anak, ujian susulan akan segera dimulai. Silakan siapkan kertasnya. Kamu ngapain? Udah tahu ujian masih aja pakai kertas. Kenapa Pak? Saya kan pengawas. Kamu mau jadi besar, mau jadi apa? Mau jadi pejabat Pak? Pejabat kayak gini, nyontek. Ya, sebenarnya nanti kalau saya jadi pejabat, saya juga bisa nyontek. Kan itu pejabat di TV juga nyontek Pak. Ada kertasnya Pak ya? Raul, kamu ini ya. Apaan sih tugas susah banget? Harusnya gue udah balik nih jam segini. Jatuh lagi. Kamu tuh nggak mau sembarangan. Teman-temannya juga gitu kok. Bawa sama sembarangan juga. Kamu nggak harus ikut-ikutan hal yang berbeda dari teman-teman yang lain. Apalagi cita-cita kamu kan jadi pelayan. Justru karena gue bercita-cita jadi pelayan, saya harus bawa sama sembarangan. Maksud kamu apa? Lah, kan kalau banyak sampah
bisa menyebabkan banjir. Lalu kalau banjir, saya bisa membuat perahu kecil dan menolong orang menyeberang. Dasar kamu. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast kami. Saya Nazara Aurelia Safitri. Saya ingin melakukan sesi tanya jawab pada narasumber saya, yaitu Mitia dan Ayu. Nah, Mitia, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi ini adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat paparan mengenai sebuah fakta. Oh, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, ciri teks eksposisi adalah menjelaskan tentang pengetahuan, bersifat mengajar atau persuasif, objektif, bahasanya baku, dan ditulis dengan kata yang ada. Oh, gitu ya. Apakah teks eksposisi itu Mas Sedang, terdapat 3 unsur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum, biasanya perkenalan atau latar belakang isu yang akan dibahas. Lalu yang kedua adalah rangkaian argumen berisi tentang argumen tertulis sebagai tesis, kemudian disampaikan pula fakta sebagai penguat argumen. Dan terakhir ada penegasan ulang yang isinya kesimpulan yang telah ditulis sebelumnya. begitu ya? Terima kasih untuk Mitia dan Ayu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nah, sesi tanya dan jawab telah dilaksanakan dengan lancar. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di Breaking News. Kali ini saya akan membahas fenomena kecanduan ponsel di daerah Solo, Jawa Tengah pada anak dan juga remaja yang masih terus berlanjut. Baik, di sini kita sudah terhubung dengan reporter kami di Rumah Sakit Jiwa Iris Hospital. Silakan Bilkis. Pemirsa, saya sedang berada di Rumah Sakit Jiwa Iris Hospital Bogor. Di sini jumlah pasien anak dan remaja yang makin meningkat. Setiap harinya ada 1 hingga 2 pasien datang untuk berobat. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan keterangan langsung dari Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja, Dr. Karisa. Dalam sepekan ini sudah banyak anak yang mengalami gangguan ponsel. Kira-kira ada 35 anak yang mengalami gangguan ponsel ini dalam sepekan. Ada daftar kontak apa yang harus dilakukan pasien? Misalnya untuk anak yang masuk sekolah, yang belajar pulang sekolah harus melakukan apa? Kalau dulu pegang ponsel setiap waktu, sekarang harus berapa? Cara mencegahnya, handphone dipakai untuk tugas doang, tidak hanya untuk bermain game. Bisa dibagi-bagi untuk waktunya dan dibatasi. Orang tua juga harus jaga membatasi waktu bermain handphone anaknya. Kalau lagi ada acara keluarga, bisa untuk fokus dengan keluarga, tidak untuk bermain handphone. Oke, terima kasih informasinya Dr. Karisa. Pemirsa, demikian laporan dari saya, kembali ke studio. Dalam sepekan ini banyak anak atau remaja yang mengalami sakit dan jiwa dikarenakan kecanduan ponsel. Bahkan sampai ada yang rawat inap. Kalian berdua lebih banget sih. Mending kalian berdua cobain Choco Candy deh, biar lebih semangat lagi. Wah, makasih ya, Sa. Kebetulan banget nih, Is. Ya, ayo kita cobain. Ayo. Berharap hujan tak berhenti, tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Gimana nih rasanya? Ini enak banget sih, bikin kita jadi semangat. Iya, Sa. Ini permen apaan sih? Ini namanya permen Choco Candy. Dengan Choco Candy, kebaikan coklat ada di setiap gigitan. Terus. Alvin, ibu dapat laporan. Katanya kamu jarang mengerjakan tugas sekolah dan sering tidur di kelas. Benar gak? Iya Bu, memang begitu. Bukannya kamu ingin jadi polisi ya? Lah, aku tahu. Ibu lihat di story IG kamu. Akan indah pada waktunya, pasti jadi polisi. Kamu kan yang bikin? Iya itu Bu, saya
Saya nulis. Kalau kamu ingin benar-benar jadi polisi, giat belajarnya ya, jangan tidur di kelas lagi. Ngerti? Ya Bu, saya janji akan jadi lebih baik. Saya doakan kamu akan menjadi polisi. Amin. Makasih ya Bu. Hai teman-teman. Selamat datang di Q&A kita. Hari ini kita bakal bahas hal yang sering kita temui di sehari-hari, yaitu simpati, empati, peduli, pro, dan kontra. Betul banget. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama, simpati. Artinya merasakan perasaan orang tapi dari luar. Misalnya, bilang berturut berduka cita ke tetangga yang sedang berduka. Kalau empati, lebih dalam lagi, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, ikut bangga saat teman memenangkan lomba. Kalau peduli itu prihatin kepada orang lain, tapi mewujudkan lewat tindakan, seperti menyebut teman yang sedang sakit. Bener, jadi nggak cuma merasa, tapi juga ikut bertindak. Nah, untuk selanjutnya juga ada pro, yaitu setuju atau mendukung suatu pendapat. Dan kontra sebaliknya, yaitu tidak setuju terhadap pendapat orang lain, tetapi disalurkan dengan cara sopan. Jadi simpati, empati, peduli, dan pro kontra itu penting banget di hubungan sosial kita. Setuju, kalau kita paham dan menerapkannya, kehidupan pasti akan makin baik. Sampai di sini saja Q&A kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast bareng aku, Ayu Nafida Risma Dewi. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget kita lihat di media sosial, tapi mungkin belum semua orang paham betul, yakni infografik. Udah bareng aku nih, dua narasumber yang kece. Sebelumnya perkenalan dulu dong. Halo, perkenalkan nama aku Megan Jepang, dipanggil Tia. Halo, perkenalkan nama saya Putra. Ya, saya dipanggilnya Putra. Hai Tia, hai Putra. Semuanya. Nah, langsung aja deh kita ke pertanyaan. Putra, apa sih itu infografik? Jadi infografik itu adalah suatu informasi yang dari suatu grafik dan disajikan yaitu secara visual, bisa gambar, bisa foto. Kenapa gak pakai cara lama? Karena cara lama membutuhkan, jadi sekarang bisa dengan Wah, berarti kayak informasi di mana? Lebih menarik ya? Betul banget, biasanya infografik dipakai untuk menjelaskan grafik dengan cara sederhana dan cepat dimengerti. Misalnya, data statistik, tips harian, hasil penelitian, tips harian. Setuju. Terus kalau untuk membuat infografik yang bagus, gimana nih tipsnya? pertama review pesan-pesannya, terus jangan kebanyakan tulisan, terus habis itu tentuin warnanya, jangan bikin yang warnanya itu ngebosenin. Tambahan sedikit, jangan lupa sumber datanya ya, agar tetap kredibel dan tidak asal buat. Mantap. Jadi intinya infografik ini cara kita menyampaikan informasi lebih cepat dan dipahami dan lebih menarik. Betul banget. Oke deh. Terima kasih untuk Putra dan Tia sudah ngobrol hari ini. Buat kalian yang mendengar, semoga jadi makin paham tentang infografik dan bisa coba bikin sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai semuanya, kembali lagi di segmen terakhir. Kali ini kita akan bahas hal kecil tapi berdampak besar, yaitu penggunaan plastik sekali pakai. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Hai, gue Feru Sudah Permana. Senang nih bisa ikut ngobrol bareng kalian. Nah, ngomongin plastik sekali pakai, kenapa sih benda ini kayaknya berbahaya banget buat lingkungan? Karena plastik sekali pakai itu cepat banget kita buang, tapi butuh waktu sangat lama buat terurai. Biasanya cukup beberapa menit saja, tapi ini mencemari alam ratusan tahun. Wah, ngeri banget dong. Terus solusi paling realistisnya gimana?
Bisa mulai dari bawa wadah sendiri saat beli makanan dan hindari pakai sedotan plastik. Juga suka pakai sabun dan sampo bar yang nggak perlu kemasan plastik. Sekarang banyak kok produk ramah lingkungan. Keren. Jadi sekarang nggak susah ya kalau mau berubah sedikit demi bumi. Betul banget, semuanya berawal dari kebiasaan kecil. Setuju, nggak perlu nunggu jadi aktivis, cukup jadi konsumen yang peduli. Tuh, ini lebaran foto banget. Nah, seperti kalian tahu, untuk kulit seperti saya liburan itu kan di pantai. Setahu saya di pantai cuma ada pasir dan karang. Tidak cocok bagi kulit seperti saya. Sebagai kulit, tumpukan bata yang ada di lapang itu seperti gunung-gunung untuk saya. Dan keringat yang mengucur dari dahi saya itu seperti air terjun yang segar bagi saya. Udah sehat, gratis, dan dompet aman. Ya, ini adalah saatnya untuk bermain bola raksasa. Apalagi tempat banyak dibayar. Tapi ada satu masalah. Masalah kecil yang belum tidak ada kecil. Ya, aku sedang mencari tempat hiburan yang bagus. Ya, mungkin ya, kalau bahas hiburan kita bisa terjun di sana, kita bisa berpikir. Aduh, ini namanya bukan hiburan. Agar ini mau namanya bisa bayarkan akomodasi. Tanya. Ya, ada kenapa kalau ada hiburan, saya selalu bilang berkaya atau tidak apa-apa. Padahal saya pikir kalau pekerjaan negara itu uang saya sedikit ayam, iya. Uang saya mau tambahin serangannya untuk komunikasi. Nanti kamu sekolah pakai apa? Berbaca. Sudah, kebanyakan saja, panggil persekusi. Apalagi pantai. Nanti ayah kalau kita main pasir terus bangun dulu gimana? Kita bukan liburan, kita malah nanti jadi proyek. Ayah, aku capek, aku hanya ingin ayah pergi berlibur dan main sama aku. Oke. Jadi setelah proyek ini kita main ya energi. Tapi kedua sebelum dari bawah udara dan penting kita harus berdua. Come back to me, please. All you wanna come tell me. Gimana Sa? Tugas bahasa Indonesia terakhir disuruh nyatet gak sih? Seingat aku sih iya sih suruh nyatet. Terus oh iya, yang kemarin kayaknya sempat bahas comic strip. Kamu tahu gak sih comic strip itu apa? Kayaknya aku lupa deh. Tahu sih sedikit, itu tuh semacam naskah buat bikin komik gak sih? Oh iya, biasanya itu isinya juga dialog antar tokoh kan. Dan itu tuh ada petunjuk adegannya gitu. Iya, jadi kayak naskah film, tapi itu tuh khusus buat komik. Oh iya bener. Biasanya itu ditulis per panel. Terus biar ilustratornya tuh tahu apa yang harus digambar gitu Sa. Oh gitu ya, jadi tiap panel ada deskripsi tempat dan ekspresi juga ya? Iya, biar ceritanya tuh kalau nggak salah biar cerita itu jelas. Terus abis itu juga mudah diikuti gitu. Iya, jadi bisa bikin menarik juga. Jadi tuh sebelum gambar penulis harus bikin comic script dulu kan? Iya, biar menarik juga kan. Kalau nggak pakai comic strip gak menarik gak sih? Benar sih, benar. Oh iya gitu sih, terakhir kali juga pas terakhir gurunya juga bilang tentang kayak gitu, tentang comic strip itu kan. Terus kita juga sempat ngebahas juga kan ya itu ya. Iya Sa, bentar deh kayaknya aku mau ada. Aku belum ngerjain tugas itu agama. Bentar ya. Aduh, kayaknya aku matiin dulu deh. Aduh. Oh ya udah Cik, thank you ya. Dadah. Ayo, 1, 2, 3. Wah, gak kerasa banget ya teman-teman, udah di penghujung acara. Terima kasih untuk semua penampil, narasumber, dan tentunya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga acara talk show hari ini bisa menghibur sekaligus mengasih inspirasi kepada kalian semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah!